Yo, mungkin video ini tidak bisa menjawab semuanya, tapi semoga membantu. Tentang angle. Angle itu dari bahasa Inggris yang artinya itu sudutnya. Sudut dalam KBBI atau matematika itu kayak dua garis yang berpotongan gitu. Tapi kalau di dunia gambar itu kayak arah atau posisi. Kalau di gambar kalian kayak udah ada sudut, angle, dan garisnya, itu udah jadi perspektif ya. Dan poin penting untuk buat kepala adalah alisnya seukuran atas telinga ya. Dan sedangkan mata itu ukurannya di tengah-tengah telinga. Sedangkan hidung dan mulut itu nggak jauh. Jadi berdekatan gitu, mulut sama hidung, nggak jauh-jauh banget. Kalian juga bisa ukur sih posisi atau jaraknya, tapi itu menurutku terlalu ribet. Jadi aku langsung aja kasih poinnya aja gitu. Dan dikasih tambahan itu tanda plus ya. Itu gunanya buat apa ya, posisi mata sama hidungnya. Kan setiap arah itu kan beda-beda. Nah pasti posisinya juga beda-beda. Dan ya, satu poin penting lagi, kalau kepalanya ke bawah, telinganya itu ke atas ya. Itu dikarenakan posisi sama bentuk wajah yang nggak datar gitu. Maksudnya yang nggak datar itu kepala kita kan tebel gitu ya. Dan kalau untuk ke atas, telinganya itu ke bawah ya. Kebalikan dari yang bawah. Oke, kita langsung ke teknik lingkaran. Ini tekniknya itu paling banyak digunain ya, bukan karena praktis tapi cepet juga. Biasanya yang gunain ini tuh yang gambar-gambarnya pengen cepet selesai, atau biasanya yang paling digunain buat komisi ini. Tapi ini ada kekurangannya, kalau kamu gunain lingkaran itu cuma arah-arahnya bukan terbatas, melainkan kayak susah buat di gambar gitu loh, ukurannya semana. Tapi itu bukan masalah besar bagi orang yang udah terbiasa gambar kepala. Dan kalian juga boleh pakai cara ini, karena aku juga pakai cara ini juga sih. Dan cara yang kedua itu teknik balok atau kubus. Kalau kalian pengen angle-nya rapi atau kepalanya bagus, aku rekomendasiin pakai cara ini, yaitu teknik balok atau kubus. Jadi caranya ini kalian bisa gambar lingkaran dulu atau langsung kotaknya aja. Jadi fungsi dari balok atau bangun ruang ini itu gunanya buat ngukur kepalanya gitu. Jadi bagian bawah dari baloknya itu buat ngukur si dagunya semana gitu loh. Dan untuk bangun ruangnya kayak 3D gitu, itu gunain buat angle atau arah posisinya. Jadi biar lebih bagus atau rapih. Kan sedikit yang perlu kalian ketahui, sisi bagian kanan kiri itu digunain buat telinga, dan sedangkan garis yang ada di tengah-tengah itu digunain buat tulang rahangnya. Gunakan teknik ini kalau kalian pengen gambar yang epic. Dan cara yang terakhir adalah teknik tabung. Nah, jadi teknik tabung ini sama kayak balok atau persegi yang tadi, cuma ini kayak lebih berlogika aja. Karena kan kepala kita itu bentuknya hampir mirip kayak silinder atau tabung ya. Jadi ini sangat berguna banget buat kalian yang suka ngepostin kepala dengan angle yang berbeda. Nah, fungsi tabung ini tuh gunanya buat ngeposisiin arah kepalanya juga dan bentuk kepalanya juga. Jadi udah ada dua-duanya gitu. Kalian juga bisa coba pakai cara ini kalau kalian kesusahan buat nyari angle yang paling bagus gitu ya. Bagus untuk pemula atau bukan pemula juga nggak apa-apa. Dan kalau untuk rambut di angle face yang berbeda, kalau kepalanya ke bawah itu di atasnya dikosongin ya. Sedangkan kalau face-nya ke atas itu yang kelihatan cuma bagian poninya aja ya. Kalau yang nggak punya poni, kasih aja helaian rambut atau sedikit rambut gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah angle face itu arah atau posisi kepala yang dibantu oleh garis sasaran yang membuat karakter atau gambarnya lebih natural gitu. Dan arahnya bisa memiliki fungsi tertentu. Yang dimaksud fungsi tertentu itu adalah kayak di komik-komik gitu. Misalnya kita lagi dengan ke atas, berarti dia lagi ngeliat sesuatu yang di atas. Nah gitu. Dan rambut itu pendukung utama dari kepala ya.
Thank you Bob ya buat 2 weeks ago.